Racak saya. Dari sini lagi. Bukan untuk biar ini. Ya ampun. Ini tuh bukan. Dia udah kalau penyanyi dangdut itu pasti identiknya dicap perek. Pernah nikah? Pernah nikah. Teng. Oh halo guys, welcome back di MC Channel ya. Setelah itu nih cai-cai aja nih. Mabok lah tuh. Aneh, haram. Nah, apa namanya? Tadi kan udah udah ada gerebek rumah sebelumnya ya. Dan sekarang aku pingin lain item nih Miss Catherine nih bung ruginya hayang podcastnya bener-bener. Gue aja suka. Ya, geus menurus tunjungnya, temayar dehnya. Rahasia orang kebongkar cuma itu doang sih sebenarnya. Dari tadi tuh banyak yang ditahan. Kalau kelamaan tuh nanti gini ngebludak bahaya. Kawan deh rahasianya. Bari ngarok heula. Ngarah teu selek. Oke guys. MC Channel, Miss Catherine Channel ya. Dan apa nih kan tadi itu maksudnya yang konten sebelumnya kan di fokusnya di rumahnya para ladies ini guys ya. Ini rumahnya, kalian tinggal nonton aja di video sebelumnya. Di sebelumnya. Geus pencetnya ya tanya. Geus bener ya? Bener. Aman. Cuma cek heula anjing. Kete geus beres ke ieu atas. Da moal dipotong ya mah. Moal dipotong. Ya. Ya. Moal dipotong. Enggak ada sensoran. Enggak ada. MC Channel mah enggak ada cut gitu enggak ada. Enggak ada ya. Enggak ada, Ya enggak apa-apa sih kalau rahasia terbongkar, yang penting jangan gibah ya. Gibah betul. Tapi memang kita tuh maksudnya tuh asal terpenting we nya gibah tuh. Mendingan gak penting juga kan gibah di depan kamera, di belakang kamera bagus. Kalau misalnya ini tuh endorsean tuh pokoknya duit pokoknya namanya. Duit pokoknya namanya luar biasa. Ini apa nih Ozil Zoli. Apa nih itu mohon maaf boleh kalau misalnya nggak mau di skip gitu ya kalau nggak ini. Itu nama asli bukan, mohon maaf. Bukan lah. Bukan nama asli. Jadi itu nama panggung berarti ya? Nama panggung. Kenapa namanya bisa Ozil Zoli? Biasalah akibat kecintaan bucin waktu itu. Nah, kumaha cik caritana atuh cik. Ini si cowok. Tapi ini belum pernah aku bilang ya. Aku bahkan bilang sebelum jadi artis ya Anda ya. Aku bilang sama mantan Ojil kenapa kayak karena aku suka pemain bola gitu kan. Aku selalu bilang gitu. Padahal enggak, aslinya karena aku kebucinan. Ini pertama kali Anda cerita ya? Ya, pertama kali ya. Iya benar. MC Channel ya. Bisa teh ke mancingna. Jadi itu kebucinan lah, cinta pertama lah ya kan. Cinta pertama. Ya. Itu teh sebelum jadi artis berarti. Zaman sekolah bukan berarti? Sebelum. Enggak. Kalau zaman sekolah masih kayak cinta monyet. Oh gitunya. Jadi pokoknya sebelum jadi artis aja ya. Mungkin cinta pertama pecahnya. Pecah apa tuh? Pecahin adek. Tapi aku nggak percaya diperawanin itu berarti cinta pertamanya, aku nggak percaya itu. Diperawanin berarti itu jadi cinta pertama. Iya sih kadang ada katanya yang cinta pertamanya itu terus diperawanin. Nah itu jadi cinta pertamanya karena ada orang yang kayak gitu. Karena saking cintanya mungkin dikasih keperawanannya. Tapi udah nggak pasti ya tuh. Iya udah nggak pasti. Aku aja waktu itu berapa ya? Kamu 300.000 waktu itu. Neng aja tuh sampai sekarang masih gadis loh. Iya aku percaya. Masih gadis. Apanya? Pori-pori sayang, pori-pori biasa we kena tailap sendiri. Jadi ini gimana? Maaf itu orang siapa sih dari tadi? Kameramen.
namanya. Kenapa sih dari tadi pulang balik kan? Oke. Terus oh ya. Jangan ini apa nih, jangan membelokkan topik. Oh iya, seperti apa gimana? tadi? Iya, karena kebucinan. Terus dia bilang kalau kita nikah nanti punya anak, pengen punya namanya Ojil. Kenapa? Iya, karena aku suka banget sama bola. Dari situ aku kayak suka bola. Emang di bola teh naon hubungan dengan Ojil gitu? Ada namanya Mesut Ojil. Oh ada? Iya ada, dan aku lihat terus aku pelajari. Jadi pribadinya juga bagus si Ojil ini itu. Oh kenapa harus ada Zolinya? Ya Ojil Zoli itu nama hurufnya aja, tinggal dibolak-balik. Nyambung we gitu. Ya. Nyebulak balik iya, ini heuh benernya. aja, tinggal diacak-acak itu kan jadi Ojil Zoli gitu. Tapi ternyata hoki ya. Ya alhamdulillah. Oke. Itu kalau boleh tahu bentar ya Mbak, apa ya bentar ini. Mbak lagi apa di sini, Mbak? Satu. Ngerokok lah. Enggak usah ngerokok lah, ngerokok lah. Main HP, main slot. Mau sambil minum boleh, bebas di MC Channel mah. Terus apa nih, pertama bisa asli dari mana? Asli dari Garut. Garut ya? Sebenarnya lahir Jakarta, gede di Garut. Asgar. Asgar. Oke. Asgar Ember. Itu pertama jadi artis tuh gimana sih Mbak? Nggak tahu juga ya. Pernah manggung nggak? Manggung. Jadi dari kecil emang orang tua ngarahinnya ke seni karena ngelihat bakat kan. Nah, terus kesini-sini bakatinku butuh, ya kan. Pertama bakat, terus kesini bakatinku butuh. Ya udah nyanyi panggung-panggung dari nyanyi panggung yang benar-benar komersil ya, dapat duit. Kelas 3 SD bayaran. Oh berarti dari SD? Bayaran 25.000. Terus 2 tahun berikutnya naik tuh jadi 30.000. Itu seneng banget naik jadi 30.000. Itu teh masih di Garut? Itu masih di Garut. Tapi dulu memang nggak ngerti uang kan. Jadi pas lagi nyanyi, ada tuh waktu itu lagi nyanyi terus tiba-tiba ke warung beli Kinomen, robot-robotan kayak gitu. Anjir. Lagi nyanyi itu. Lagi nyanyi. Iya, lagi real penyanyi kan. Bener-bener jual suara, jual bener-bener. Kalau aku kan cuma jual badan. Kalau Neng di micet kan Neng. Ya. Iya. Neng di micet ya. Biasa 50.000 sama rokok 2 batang. Ini selot. Online shop. Online shop. Iya, iya. Online shop di micet. Oh di micet. Iya, seperti itu. Nah, buka di yang lain. Apa? Buka di yang lain. Twitter bukan di jalan sayang. Oh iya. Iya. Iya, biasa di hanetan. Oke, terus bisa jadi artis tuh gimana itu ceritanya? Ya biasa coba-coba terus awalnya coba-coba. Saya kan itu pertama coba-coba kan. Habis itu ketagihan sampai sekarang gitu. Iya awalnya coba-coba. Kok enak. Besok saya balik lagi. Balik lagi. Pertamanya tuh kan, nah abis keluar sekolah langsung ke Tangerang. Ke Tangerang pernah kerja pabrik. Ya, kerja serius? Serius. Tapi mungkin karena memang dulunya dulunya sempat jaya juga, anak menak kali ya. Sekalinya kerja pabrik, alergi. Wah, alergi pokoknya. Alergi. Karena kena zat debu. Yang debu dari pabrik debu, itu ya. Karena dulu tuh kayak sepatu kayak gitu. Sepatu. Nah, tapi alhamdulillahnya aku kerja itu selalu dapat kerjaan yang leadernya tuh baik. Aku mah nggak disuruh pegang kayak operatornya apa, enggak. Udah kamu nyatet aja. Karena tahu kan. Tapi kan kalau secara logika ya lu kan kerja ya kan, dan orang lain juga nggak, ya ngapain ya lu harus kerja juga ya kan. Tapi aku suka gitu, ya udah atau enggak, ya udah kamu istirahat aja gitu. Dapetinnya tuh enak banget. Lagi-lagi karena good looking. Enggak juga. Enggak lah. Dulu serpihan apa serbuk-serbuk berartinya. Hoki kali. Ya hoki. Aku juga nggak ngerti kenapa. Tapi dulu dengan muka yang ya sama aja sih sama sekarang yang apa adanya kayak gitu. Berarti sarwaknya good looking teh. Sama banyak banget yang sirik, padahal itu kerja pabrik, aku bingung. Nah, karena Anda gelis. Enggak juga. Tapi emang dari dulu putih.
Enggak, ini hitam. Dari dulu segini kulitnya. Dari dulu segini. Bodas ya teh, bodas. Oke. Terus ya habis itu kan ngerasa kayak bukan jiwanya di situ kan. Terus aku paling gak suka kerja yang namanya disuruh-suruh orang kan. Tapi mau gimana lagi kan, namanya juga pengalaman harus dijalanin. Nah terus datanglah sama nenek terus ke kayak Toserba gitu, plaza gitu di Tangerang. Terus ada yang ini jualan motor. Dan jualan motor suka ada organ kan. Nenek tuh, kakak udah tuh sono, enggak malu, ngapain malu-malu katanya gitu. Tapi emang seneng nyanyi. Iya emang seneng nyanyi kan, yang dari SD sampai SMA itu memang nyanyinya di Garut. Oke. Nah terus udah gitu ya udah katanya jualan, nenek katanya gini aja strateginya, nenek pura-pura mau beli motor katanya gitu. Jangan gitu, gini sayang nih, racak sayang. Dari sini lagi. Mau kodok Iya ya, dia tapi kayak apa? Aku tuh ini tuh pakai BH tuh bukan untuk biar ini. Ya ampun. Ini tuh bukan, dia udah nangre sih. Untuk nutupin pentil. Iya. Gitu. Padahal buat pentil doang. Dari perosotin mah geus kieu. Itu pentilnya. Ya, tuh, nya taekeun deui. Jadi angger jadi bukan untuk biar nangre, enggak. Jadi untuk nutupan pentil. Pengen kayak gitu. Jadi kalau misalnya pas itu goyang-goyang. Iya, tapi gini. Ya, nah udah kayak gitu akhirnya ngedeketin lah organnya, tukang organ playernya, deketin, terus akhirnya minta nomor. Dia bilang di daerah mana itu? Tangerang. Oke. Dia minta nomor, langsung dikasih beberapa acara. Dari situ tuh kamu katanya penyanyi ya. Iya, aku suka nyanyi di Garut. Ya udah aku kasih kamu tanggal ya sekian tanggal sekian. Langsung dari situ. Nah, udah mulai enak dong, dapat link, ngerasa ngapain gue harus kerja gitu. Berawal dari iseng ada organ di penjualan motor. Sebenarnya bukan iseng sih, sebenarnya itu coba buat tembus ke link yang lebih bagus kan. Yang pegelaran motor itu gitu ya. Bukan iseng, sebenarnya memang itu harapan banget, karena pengen benar-benar ninggalin, karena kan memang bukan kerjaannya di situ, tapi dari Garut bisa ke Tangerang mau ngapain sih? Ya, cuman aku nggak bisa kalau kerjanya kayak begitu. Tapi maksudnya dari Garut bisa ke Tangerang ngapain itu? Kan nenek di situ. Nenek di situ. Nenek ikut sama anaknya yang pertama. Berarti apa bibi ya? Itulah aku manggilnya si kakak. Dari situ bertahap sampai ketemulah. Jadi ada yang udah jadi ya. Terus yang ikutan kayak KDI apa segala macam. Kan ketemulah di Jakarta, kenalan. Akhirnya ya udah ikut-ikutan mereka. Akhirnya jadilah artis gitu ya, luar biasa. Biasa aja sih. Sampai sekarang luar biasa. Enggak lagi apa, Mbak? Oke. Dan aku nih ini kalau Ici dari Garut juga. Aku. Oh udah beres nih, aku nih. Aku nih. Iya, gimana? Aku harus tidur dulu. Kalau Ici dari Garut. Enggak, tapi aku sama dari Sunda juga, cuman aku dari Cianjur. Oh, Cianjur. Aku mati Cianjur pulang. Terus bisa ketemu ceritanya gimana? Ya ini aku berdasarkan TPS teh. Aku teh awalnya TPS. Demi Allah ya? Dekeken sekabupaten aing. Demi Allah. Wani diriungkeun. Pas aku sama Cupi kan waktu di Jogoba. Terus sama Cupi, dia suka mention gitu. Aku masih sekolah kene. Dia masih sekolah. Asli Ninglur? Iya, masih sekolah waktu di 2018 katanya. 18 dia masih kelas berapa SMA? Kelas 2. Gila gue udah tua anjir. 2018 teh. Aku tuh suka mention. Da atuh ieu nanti lagi diberikan kalar itu kan udah teresep. Ternyata dia terinspirasi ya. Harusnya yang kayak gitu teh dijauhi, dia malah gue pengen kayak gitu. Tapi aku awal dari pen terus jadi aku tuh kalau misalkan ada apa-apa juga pas lagi di Jakarta juga aku ceritanya ke ini, padahal dia artis, aku fans kan ya. Tapi benar-benar dia baik banget, nge-support. Terus aku bilang, teteh aku ini nih aku masuk di Dua Semangka waktu itu gitu. Ya dia dulu di Dua Semangka kan. Ya walaupun ceritanya pedih, pahit dan merana. Tapi itu tuh udah zaman IG itu. Iya, udah 2018. Terus Ojil bisa ngeliriknya DM IG dulu pertama. Dia ngetag. Terus di TikTok dia bikin TikTok kan, aku bikin challenge dia ini terus dia itulah kayak nyari perhatian gitu ya kan. Caper. Pengen diakuin Terus
kenapa bisa feeling ke dia? Nggak tahu, mungkin jodoh kan. HTW-nya gitu. Jadi aku juga kan waktu aku tuh sempet kabur dari apartemen duo aku tuh kabur itu langsung Kenapa kabur, Mbak? Langsung ke rumah dia. Kabur dong dia. Aku kabur dari kontrak, semua aku kabur. Karena ternyata aku tuh mungkin masih mental tempe kali ya. Ternyata jadi artis itu nggak segampang dan nggak seenak yang aku pikirin kan. Aku waktu itu masih labil-labilnya. Aku pikir, wih jadi artis, gue masuk TV nih. Dapat duit dengan segampang itu gitu. Tapi sebenarnya bukan mental tempe sih. Tapi cuman emang mungkin manajemennya juga yang nggak bagus gitu. Yang nge-treatmentnya itu jadi bukan seolah-olah kayak partner kan, harus kalau duo itu kan harus kayak partner dong. Malahan harusnya lebih kayak ke keluarga, lebih enak. Ini feel-nya nggak kena gitu ini ya. nggak kena, jadi lebih ke kayak kan harus dikenain. Ngebabuin sih. Oh gitu. Sekarang bisa ngebabuin ya. Oh, luar biasa. Jadi kayak ada nih job misalkan masuk TV nih. Nah, uangnya tuh aku tuh nggak dapat sama sekali sampai sekarang spesial pun. Uang diririungkeun ieu. Ngewani cenah euy. Edan ih. Sumpah mah nya teu dibayar sama sekali mah tuh ya kira-kira atuh. Kayak Bayar apartemen. Dia juga ikutan bayar apartemen. Apartemen di mana? Di Jakarta? Di Jakarta waktu itu di Grogol. Oke. Enggak, kalau sistem manajemen kan memang kalau misalnya ada fee tertentu, ada yang nggak kita nggak dibagi ya, ada juga. Cuman berarti ada dalam artian kan? dalam artian mungkin apartemen ditanggung sama manajemen, transportasi, makan dan segala macam. Nah, jadi ada di kontraknya itu. Jadi kalau misalnya dari TV itu oke, kita nggak dikasih, tapi off air kita dikasih berapa persen, ya kan gitu. Nah, ini mungkin nggak semuanya. Karena kan mungkin ngerekrut ya namanya masih bocah, masih bisa dibohong-bohongin. Atuhnya di kampung, merenan dari kampung. Tapi walaupun dari kampung, dia tuh dengan yang masih SMA, dia udah 80.000 followers waktu itu Instagramnya. Tapi makanya dia dipilih. Udah passion di main selebgraman dulu. Tapi mohon maaf, ini udah gede dari dulu. Dulu mah kan aku tuh disuruh gendut sama manajemen nah, kita, aku disuruh naon harus gendut. Aku tuh waktu itu 60 nanti dipasang fotonya ya, ada foto foto kan ada foto yang lagi gendut kan, nanti pasang di sini ya, Oke. Terus aku tuh disuruh gendut. Alasannya naon sih nah? Ya kan, biar sama kayak dia. Biar sama. Ya kudu nama si eta nu dilangsingkeun sia gitu. Aku sampai di KB yang 3 bulan. Di KB yang 3 bulan. Demi biar gendut gitunya. Biar gendut. Makan tuh kayak deh makan. Ditungguin gini. Makan tadi benar-benar harus habis. Lain si eta nu dititah langsung ya, pertanyaan. itu juga yang nggak ngerti sih, nggak ngerti. Aku juga, nah pas dia ngomong kan gini. Nah terus nyambung juga ke aku karena aku juga ada pengalaman yang nggak bagus ya, emang pribadinya nggak bagus. Ya iyain aja, nggak mungkin dong dia bohong. Aku gitu aja, nggak mungkin dia bohong karena aku percaya, karena ya yang satunya lagi itu pernah ngebohongin aku, jadi aku nggak percaya kalau sama dia. Oke. Tapi sekarang udah nggak berhubungan lagi sama sekali. Udah nggak berhubungan sama enggak lah. Kalau berhubungan ya udah nggak berhubungan juga sama aku. Iya, gila. Saking punya anak ya Iyalah. Orang udah kabur aja. Ditungguin. Jam berapa waktu? Jam 2 ya? Jam 2 subuh. Aku nunggu mereka dulu pada tidur, langsung lah aku kabur. Naik taksi. Berat kata gue teh. Tapi berat kata gue. Kata gue teh, kok nyolosan. Oke, tapi udah berapa lama berarti hubungan kalian? Lesbi. Oke. Udah berapa lama? 2 tahun ya tehnya. Lebih kali ya? Iya, pokoknya kurang lebih 2 tahun sih. Masih awet ya, tapi suka ada bertengkar. Enggak sih. Paling ke egoisan aku sih, lebih ke egoisan aku. Kalau dia mah kan lebih sabar, lebih mengayomi, mungkin kan lebih dewasa. Kalau aku tuh bener-bener sering caper gitu. Kadang tuh dia suka melakukan hal-hal yang di luar nalar. Tapi konyolnya lucu gitu ya. Konyol, terus ya dipikir lagi kan kalau misalnya marah, ya gimana ya, ada orang masih muda, biar gimana pun biar badannya segede gini, ya 10 tahun lebih muda dari aku, gitu kan. Iya kan? Felix, aku aja kaget pas denger umur dia.
udah mah di situ kan bulurahnya. Ada kata bu. Aku teh kan mikir lebih kolot iya. Bener tuh. Kan aku teh sekarang tuh udah brandingnya jadi bulurah. Tapi bener loh, daripada pas aku dulu penghasilan tuh lebih ngebut. Ya beda lah. Beda banget. Sekarang sampai aku bisa kebeli ini, bisa bangun istana ini kayak gitu kan. Ibaratnya tuh karena sekarang udah sama dia aja nih. Itu kenapa bisa muncul ide bulurah? Iya, karena dia dulu pacarnya mau menyalonin jadi bulurah. Udah gitu putus ya udah jadi bulurah sendiri. Jadi aku tuh banyak pasukan coli kan pasti banyak ada pacol. Nah, aku bilang aja udah fans aku namanya tuh warcol, warga coli kayak gitu. Ya udah berarti isinya lurahnya. Jadi bulurah gitunya. Masih muda 21 tahun. Iya, tapi apa nih udah kenal yang hanyir-hanyir. Tapi maksudnya udah pernah pacaran. Tapi tapi masih perawan, enggak dong. Ngerti kan sekarang, ngerti dong, masa enggak? Enggak. Oke. Tapi apa nih yang penting ini ya, maksudnya aku tuh selalu menekankan, maksudnya tuh kalau misal aku live juga kan, kalau misal aku podcast, nakal itu hak masing-masing. Benar nggak sih? Nakal itu hak masing. Kalau menurut aku ya, itu bukan nakal sih. Maksudnya ya kalau nakal mah kalau buat aku ya nakal itu jahat gitu. Jahat, kriminal, baru gitu. Bunuh gitu kan. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak ya yang seperti itu maksudnya itu hak masing-masing. Tapi untuk aku ya, jika tuh kalaupun misalnya mau dengan sebutan nakal tadi, tong murahan gitu. Bener tuh sih. Jika tuh nepikeun ka aya micet eta awewe nya ieu aing bencong wae. Aku kaget loh. Asli. Gini pantesan gue jualan 20 juta nggak laku-laku, ada yang 150.000. 20 juta endorsean ya itu. Nah, jadi maksud aku tuh gini, jika tuh gitu kalau misalnya kamu maksudnya ke era-eraku nama nakal itu bener nggak sih? Gitu. Apa sih? Ngarurujit. Ngarurujit maneh gitu bener tuh. Nggak cinta sama diri sendiri gitu. Kayak nggak cinta lu kayak apa ya? Ke diri lu sendiri aja lu kayak ke ya elah rokok aja mahal loh. Maknya tuh ya neneng wae nya, neneng wae ditawar ratusan ribu alim punten pisan gitunya. Ya awewe gitu. Ya awewe cika tuh sama awe super premium kan, KW ya kan. Nah maksudnya teh cik sok ieu bayangkeun coba ieu. Maksudnya teh perempuan kan aing teh miris atuh. Iya. Kenapa aku bangun karir YouTube, live streaming, entertainer sampai alhamdulillah bisa kenal sama kalian, bener gak sih? Nah, karena aku tuh pengen maju gitu, bener tuh. Setidaknya kalau jualan udah 150.000 gitu. Iya awewe 250, 300, anjing yang Aisyah, bener-bener. Banyak saingan sekarang. Iya, nggak ada alasan, mohon maaf. Neneng dulu di jalanan sayang. Neneng tapi dulu itu di jalanan. Tapi itu kecintaan kita sendiri loh sama diri kita. Kita sendiri yang bisa menghargai kita sendiri. Kita. Gitu. Jadi gini ya, aku tuh pernah kadang nggak ada modal. Aku dulu di pinggir jalan gitu. Nah, kalau misalnya kita niat, itu bisa. Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan, bener tuh. Kumpulkan duit, lain iya mah menang duit geus masa pun ternya udah mah dapatnya sedikit dipakai ngamer anjing gitu, bener-bener air jahat. Lem ya kan. Maksudnya dipakai jalan-jalan, dipakai poya-poya. Tapi nah apalnya air. Nah, maksudnya gini, aku dulunya dapat duit gitunya sedikit-sedikit aku kumpulin buat perawatan wajah gitunya. Lama-kelamaan teh dari tingkatan gadunnya teh naik gitu tah. Bener tuh. Jadi dari gadun yang dulunya aku hanya manajernya naik ke GM, naik ke pengusaha, bener tuh gitu. Nah jadi kalau suka ngagadun neng mah ngagadun jualan terus di jalan di micet oge pernah gitu. Neng mah neng mah dan neng mah tos di kelas 2 SMP dipakai oge di warnet. Di warnet. Mohon gitu. Dibayar apa? 20.000 30.000. Ya berutang. Ya tapi kenyataan sih itu aku 30.000 lumayan lah daripada gratis. Gitu itu teh zaman dulu. Nah maksudnya teh gini, maksud aku tuh makanya yang orang-orang tuh yang bilang
ya Kak nggak ada modal. Aku dulu nggak ada modal, tapi aku niat, makanya aku hemat-hemat ngumpulin buat apa nih perawatan segala macam. Niat gitu, aku tuh niat sampai pengen buat sampai bangun gitu ya. betul gitu, sampai aku tuh maksain untuk kuliahnya. Batur mah balik kuliah di Al-Azhar, aing mah ngalah duit dong, geng. Aing mah langsung. Itu tuh zaman kuliah. Karena ya menghasilkan makadari jadi batur mah apa nih pulang kuliah teh ngafenya terus pada belajar. Aku mah jualan gitu. Jadi emang niat berarti gitu. Emang otaknya duit dari dulu ya. Jadi gini aku tuh aku tuh harus maju gitu. Nah, harus maju. Kalau misalnya aku kayak gini terus, umur terus bertambah kan. Nah, ini aku jujur ya, aku nggak mau jadi bondon murah gitu. Aku nggak mau jadi bondon murah. Aku kalaupun aku ngebondon, aku harus mahal. Gitu. Nah, udah sampai aku ngalamin apa namanya rate jutaan. Nah, tapi aku tetap mikir itu sebelum jadi YouTuber, aku tetap mikir gini. Kalau misalnya aing jadi bondon terus, kumaha bener tuh. Kan bondon terus upgrade muda-muda, bener tuh. Gitu, cantik terus upgrade. Aku harus punya kualitas. Karir nggak YouTube. Aku dulu kan nggak ngerti komputer, ngedit sendiri segala macam, nggak ngerti apapun. Akhirnya langsung jadi YouTuber, jadi entertainer apa. Nah, we digawean gitu. Merangkak ke sana ke sininya. Nah, dengan niat gitu. Jadi aku pesan sama kalian tuh kita juga dari nol, bener tuh. Kita juga dari nol, terus nggak ada alasan, nggak ada modal, bener tuh. Iya beneran. Dan gimana orang lain bisa nawar kita mahal kalau kita sendiri jualannya murah? Gitu. Kalau nggak rurujit sorangan gitu. Sampai jujur ya, sampai sekarang aku maksudnya ini sekarang ya. Sekarang itu aku kalau misalnya apa kan kalau dulu mah ditawar misalkan misalnya diambil makan gitunya nggak jadi udah nah gitu ai sekarang mah ganteng gitu ganteng terus ngasih jajannya berapa sekarang mah dan itu tuh aku nggak jadi have fun itu jatuhnya have fun aku sekarang jatuhnya have fun jadi bukan transaksi jatuhnya jadi apa namanya Dede dapet kenikmatan dapat isi dompet ya betul sekali jadi jatuhnya have fun kalau sekarang karena aku yang satu ini ya berpatok di karir seperti itu perlu belajar ya nanti aku open micet jangan micet jangan 300.000 udah banyak yang ngerujit udah banyak yang ngerujit ya jangan terpisan. Nah jadi maksud aku tuh ini pesannya tuh nggak ada alasan nggak ada modal apapun please kalau kalian masih masa berjuang cik kudu niat, kudu dihemat-hemat, kudu niat, sok niatkan untuk maju gitu, seperti itunya. Jadi awal dari niat dulu. Kecuali kalau misalnya udah puntennya udah anak jelma beunghar gitu, nyamang gawe eta mah, nyamang gawe eta mah. Orang menak mah yang ngapain juga jualan. Gitunya, nanaonan gitunya. Nanaonan enggak happy aja. Seperti itu. Terus apa nih udah jadi Bulurah Ici akhirnya jadi selebgram. Jadi sekarang fokusnya di endorse. Ya, di endorse tapi tetap sih kalau misalkan sekarang kan kayak solo sama The Sexy juga kayak gitu sama kan. Jadi semuanya aja sekarang kayak misalkan mau syuting yang terima uang. Terus kalau apa nih kan sekarang kan kalian ngebentuk di Sexy nih. Kalau maksudnya dulu Anda pernah manggung atau yang tadi kan aing yang bener-benernya manggungnya. Terus yang di Sexy kan 4 nih. Pada kemana 2 lagi? Yang satu di Bandung, yang satunya di Banten. Oh jadi kalau misalnya di syuting baru gitu ya? Iya kalau ada job barulah kita ngumpul kayak gitu sih. Oke, jadi apa nih kalau misalnya ada kerjaan baru ngumpul gitunya? Atau ada apa gitu? Atau memang mereka pada main biasanya basecampnya di sini? Tapi apa nih kalau boleh tahu ya? Aku dari Ozil dulu. Ozil tipikal laki-lakinya seperti apa sih? Kan kalian jomblo, nah cik si kumaha seribet apa sih gitu? Enggak kok, yang setia aja. Waduk. Yang setia, yang saldonya ada, mapan. Yang paling penting tanggung jawab. Kalau dia udah ngerasa punya tanggung jawab, udah pasti kan dia tanggung jawab sama dirinya sendiri, sama orang yang pasangannya, sama keluarganya. Pasti itu. Kalau orang yang punya tanggung jawab itu pasti nggak akan mau nggak punya duit. Ya nggak sih? Pasti pekerja keras dong. Muter. Tapi sebenarnya aku tuh nggak bener-bener yang cari yang
berduit iya, tapi kayak yang nggak yang duit banget, nggak. Justru aku pengen lihat karakternya. Iya, Karena, effortnya ya. Iya, karakter gitu. sama bisa nggak nih si cowok ini jadi support sistemnya aku. Karena kan namanya rezeki, apalagi kalau misalnya rumah tangga atau berpasangan kan. Nah, kalau misalnya yang satu mandak kan bisa juga dari aku rezekinya. Nah, kalau misalnya dia ngerasa atau ngejajah, nah aku paling nggak suka sama laki-laki yang suka ngejajah. Yang ngatur-ngatur. Yang ngatur-ngatur, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Tapi misalnya sebulan 3 juta. Nah, sebulan 3 juta, ya kan nggak mungkin juga, ya kan. Jadi aku butuh support system yang benar-benar bisa bikin aku maju, bisa bikin aku jauh lebih baik, kayak gitu. Terus berarti dia mah kalau misalkan udah nikah tetap mau jadi wanita karir kali mungkin gitu. Jadi sih karena punya pengalaman, punya pengalaman yang apa ya, diinjak-injak gitu sama keluarga mertua, gitu, camer lah sama camer. Jadi pernah nikah? Pernah nikah, Anda yang menyebutkan sendiri. Nikah enggak ya. Sekali-kali. Ya, atau calon mertua. Enggak, pernah gitu dah. Pokoknya jadi pernah dihina, gitu. Jadi dia tuh pernah kayak gitu ditinggalkan karena restu orang tua. Iya guys ya. Judulnya nggak jadi nikah. Seperti itu. Aku pernah dapat omongan gini, ngapain pilih si Ojil? Ojil tuh katanya nggak sarjana, bukan latar belakangnya juga katanya biasa aja. Bilang tidak berpendidikan, mungkin karena aku cuma sebatas sampai SMA kan, tidak berpendidikan. Mending sama ini aja katanya, yang pegawai bank dan dia sudah sarjana. Kedenger itu di kuping sendiri. Tapi itu mungkin jalannya Tuhan ya, jalan Allah. Gitu. Jadi itu teh bisik-bisik tapi kadangnya teh gitu. Enggak, jadi ceritanya aku memang lagi di rumahnya. Nah, kebetulan kan kayak WC-nya itu harusnya bisa juga kan aku buka tinggal WC. Nah, enggak tahu kenapa diarahinnya memang aku ke ruang tamu dulu dan itu lagi ngobrol. Ngapain nggak berpendidikan? Kata udah jelas-jelas mana penyanyi dangdut gak jelas. Waktu itu aku masih nyanyi panggungan. Ya. Mana penyanyi dangdut gak jelas. Gitu kedengaran. Sekarang ada kontak nggak? Ya, kalaupun nggak ngotek, setidaknya mereka pernah melihat di TV, gitu kan. Nih loh. Coba punten itu ibu sama AA-nya ya sekarang di mana ya? Kayak gimana kabarnya? Terus kan kalau penyanyi dangdut itu pasti identiknya dicap perek. Ya seksi vulgar. Iya, perek kayak gitulah. Nah, itulah kedengar ada kakaknya sama dengan bahasa seperti itu ya? Ya, ngapain sama perek? Anjir, kebayang gak sih kita lagi ada di sana kalau Bu? Dan aku lagi nih. Tapi ada backsound ku menangis gitu ada. Udah tuh dari situ udah, tapi si cowoknya masih ngejar, masih sempet kayak ya udah gue lepasin karena itu anak mami. Nah, itu dia kenapa aku nggak mau yang terlalu kaya banget karena jadinya jatuhnya anak mami dan sebenarnya kita harus tahu nih itu kekayaan yang dia punya ini milik hasil siapa dan dia kerja di mana. Kalau dia dia hasil sendiri nih tapi dia tetap masih kerja di garis keturunannya dia itu menurut aku masih nggak mandiri. Oke, jadi nggak fighter jadinya ya. Kalau kayak gitu berarti si laki-lakinya juga nggak mengusahakan kan. Kalau misalkan bener-bener dia pengennya cinta sama dia harus itu kan memperjuangkan kan. Ya, ini nggak ini. Dia sempat bilang ya udah aku mau nentang orang tua tapi ini fasilitas mobil apa segala macam aku tinggalin. Dia udah bilang gitu sih. Cuman kan aku punya adik ya kan. Aku punya adik banyak yang harus sekolah. Terus aku juga punya keluarga. Mikirin kan. Nanti kalau misalnya berarti lu jadi beban gue dong. Iya nggak sih? Kan dia nggak kerja. Bukan nggak mau mulai dari nol lagi. Iya. Cuman realistis aja. Aku punya adik banyak yang harus aku sekolahin. Nggak mungkin juga. Nah sedangkan kan aku hubungan sama dia juga memang nggak suka minta-minta uang karena kita memang beda beberapa tahun doang kan. Jatuhnya jangan jadi beban juga lah gitu, bener kalau lu nggak bisa ngasih gue duit, lu jangan ngebebanin gue gitu. Oke. Akhirnya makanya itu jadi pelajaran ya sampai sekarang. Makanya itu jadi pelajaran banget. Terus abis itu dapet yang berduit nih. Tapi dia gini-gini. Dan bahkan sempat waktu itu ada pertemuan keluarga
makan. Makan, ibu aku, ayah aku di situ, dia lewat aja. Nggak maaf, nggak apa, lewat aja. Jadi merendahkan ya. Nah, makanya aku ya udah mending gue sendiri aja. Makan sendiri, terus kayak ya udah usaha sendiri aja. Pokoknya kalaupun gue ditinggalin ya nggak apa-apa lu yang ninggalin gue, dan gue juga masih bisa makan gitu. Jadi motivasi ya. Jadi motivasi, aku nggak suka kayak dijajah. Iya, seenggaknya kan nanti juga kalau misalkan kita bekerja keras, nanti juga kita mendapatkan laki-laki yang berkualitas kan. Iya, gitu. Betul. Itu tapi benar. Jadi kenapa aku ngejar karir segala macam, me aya hargaan aing. Iya. Bener tuh. Jadi makanya sekarang istilahnya aku bisa geus mah bencong bener teh sih. Tapi maksudnya tuh laki-laki yang datang teh kayak gimana gitu kan. Tadi kan apal kan. Pokoknya ganti rahasia. Kalau lakinya kayak gimana. Nah, karena gini, dia mau sama aku plus ngasih duit gitu kan. Karena lihat bukan hanya diri aku aja, tapi ya karirnya aku, bener gak sih, kualitas dan diri aku. Siapa kamu sekarang? Pokoknya lebih dihargai itu lebih dihargai. Nah, gitu makanya. Bukan kita gila pujian dan gila dihargai sih sebenarnya, tapi karena kita juga menghargai diri kita, ya kita nggak mau dong diejek sama orang lain. Betul, makanya dan juga gini, jangan gila-gila ngejar dunia. Anda hidup di dunia, Anda hidup di dunia, bukan di bawah tanah, bukan di alam bawah sadar gitu. Iya. Iya kan. Tapi kadang suka bingung kan netizen ya, katanya mungkin ya kayak yang ngerasa hidup di dunia selamanya. Ya itu kan Instagram gitu loh. Yang kita perlihatkan ya pekerjaan kita. Iya enggak sih? Lagian gini, kita itu memang memang sekarang lagi hidup di dunia, pergunakan sebaik-baiknya, bener tuh. Pergunakan sebaik-baiknya, tingkatkan kualitas diri segala macam. Untuk aku itu adalah gambaran bersyukur. Kalau misalnya kita dengan meningkatkan diri, bikin diri kita lebih baik gitu daripada istilahnya ngarurujit tadi bener tuh gitu. Makanya jadi benalu dalam hidupnya sendiri. Gitu. Kalau misalnya ya tapi kan nanti mati nggak bawa harta. Ya tapi sekarang lu lagi hidup, mohon maaf. Setidaknya gitu. kita mati meninggalkan harta untuk anak cucu kita nanti. Nah, atau untuk bekal gitu. Atau untuk orang tua kita, ya kan? Iya nggak sih? Kayak sekarang, gitu. Sekarang kita kerja kayak gitu kan, ya emang harta nggak dibawa mati, tapi insya Allah itu harta ya untuk keluarga aku. Nah, kalau aku pengen bikin panti asuhan. Amin. Amin. Kayak gitu. Amin. Nah, makanya luar biasa lah gitu. Terus kalau Anda pernah berhubungan? Itu muncul fetis itu sejak kapan? Sejak nonton bokep. Ku aing tarikan nyepong.